Oke, siap Bapak Ibu. Jadi nanti panjenengan semua itu buat SAC, lalu nanti bentuknya adalah online. Jadi bukan berbentuk APK. Jadi jenengan kalau mau share ke siswa tinggal kasih linknya saja, kan asik. Jadi mereka tinggal mengaksesnya secara online, tidak perlu mengunduh. Dan juga ketika nanti Bapak Ibu mau jadikan APK sudah nggak ada masalah. Jadi ini tingkatannya ini kastanya itu di atas. Jadi Bapak Ibu pelatihan ini kastanya di atas seperti pelatihan SAC biasanya. Kalau biasanya kan hanya APK ini ya. Tapi Bapak Ibu saya arahkan untuk menuju insya Allah ke kasta yang lebih tinggi, yaitu bagaimana kita membuat SAC ini dalam versi online. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Kita mulai saja ya. Oke, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa 4 hari sudah, ini merupakan pertemuan terakhir untuk tatap maya. Mudah-mudahan pertemuan terakhir ini bukan menjadi pertemuan kita yang terakhir setelahnya, ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pertemuan yang mengawali pertemuan-pertemuan kita setelahnya ini. Jadi silakan setelah pertemuan ini menyimak lagi Google Classroom dan kami mohon dengan hormat untuk menyelesaikan penugasan dapat nantinya mendapat bonus sertifikat. Saya akan mute dulu, mohon izin. Oke. Jadi di sini kenapa saya katakan bonus, Bapak Ibu? Kenapa kita harus berprinsip pelatihan ini salah satu bonusnya ada sertifikat? Karena itu bukan tujuan utama kita dan saya yakin Bapak Ibu juga sama prinsipnya. Tujuan utama bukan mencari sertifikat, tapi apa? Ilmu yang barokah dan manfaat. Karena itu jauh luar biasa manfaatnya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan nanti panjenengan semua bisa memperoleh bonus sertifikat. Dan saya yakin ilmunya sudah kami berikan. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menularkannya di KKG, di MGMP, kemudian dimanapun itu ya. Jadi nanti kalau misalkan butuh bantuan Cak Rahmat, silakan nanti hubungi Cak Rahmat, bisa ke sekolahnya Bapak Ibu, terus habis itu di KKG, silakan. Nanti selama saya bisa, saya akan meluangkan waktu untuk panjenengan semua. Terus di sini nanti saya akan mohon izin untuk share screen ya, untuk share screen terlebih dahulu. Oke, iya saya akan menunjukkan di sini. Nah, ini adalah sebentar ya, masih proses sepertinya. Oke, sudah ini sepertinya. Di sini ada tugas kelas. Silakan nanti Bapak Ibu melihatnya itu ini ya, melihatnya itu di bagian media belajar interaktif. Di sini sudah saya upload tadi jam 1:30. Itu aset mentah. Jadi aset mentahnya ini dalam bentuk PowerPoint. Jadi silakan nanti diklik seperti ini, lalu kemudian tinggal diklik saja ini. Ya, ini adalah icon-icon yang masih mentah di sini. Nah, jadi nanti silakan panjenengan semua mengunduhnya. Lalu mengunduhnya ini ada caranya. Caranya bagaimana? Silakan diklik kanan, kemudian buka di link tab baru. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini caranya diklik kanan, sama seperti yang sebelumnya ini aset-aset berekstensi. Ini caranya silakan Bapak Ibu klik yang ingin diunduh, klik kanan. Klik kanan, lalu buka link di tab baru. Ya, di tab baru, jadi di tabulasi baru. Set. Nah, jadi nanti dia akan buka di tab baru. Nah, seperti ini. Nah, dia akan muncul nanti. Dia akan muncul ada tanda download. Karena jika tidak, nanti Bapak Ibu pasti kesulitan. Bagaimana cara mengunduhnya? Gitu. Lalu lapor ketua RW. Nah, ini kan bingung. Kasihan nanti ketua RW-nya bingung. Ditanya masalah PowerPoint kok enggak ada ya. Nanti silakan diunduh di sini. Ini cuma 3 mega saja. Jadi ini ya, cara untuk mengunduh
aset mentahnya, jadi berupa PowerPoint. Hasilnya seperti ini nanti. Nah, ini ya. Jadi ini hasilnya. Jadi ini hasilnya adalah PowerPoint. Loh, Cak, kok bisa PowerPoint ini jadi aset? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke ya. Oke, tunggu dulu ya. Sabar dulu ya. Saya yakin panjenengan semua ini penasaran pastinya. Nah, oke ya. Ini adalah aset-asetnya. Saya sudah sediakan icon-iconnya. Buat siapa? Ya, tidak lain dan tidak bukan ya buat panjenengan semua. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. Saya kembali dulu ke Google Classroom-nya. Jadi Google Classroom itu di bagian penugasan pelatihan ini nanti silakan kalau ikonnya masih terang benderang itu berarti belum dikerjakan atau belum diklik tandai sudah selesai. Itu cirinya. Jadi kalau masih terang ini berarti ada dua kemungkinan. Dia belum selesai dikerjakan atau belum diklik tandai sebagai selesai. Dan untuk penugasan terakhir itu ada di sini di bagian link pengumpulan tugas media interaktif. Ini ya, saya akan buka di sini. Link media interaktif saya akan coba nanti membuatnya pecah. Saya akan nulisnya ini link pengumpulan tugas interaktif dan hasil capture di media sosial tentang poster. Saya akan merubahnya satu persatu agar Bapak Ibu bisa lebih jelas, jadi tidak bingung nanti bertanya loh kemana ini gitu ya. Yang satunya yang capture. Nanti saya akan mengeditnya lagi. Bapak Ibu silakan tunggu aja. Kemudian sudah, lalu silakan disiapkan SAC-nya. Jadi SAC-nya silakan disiapkan. Ya, saya akan stop share dulu. Saya akan klik SAC-nya. Sebentar Bapak Ibu. Sudah siap semua ini di laptopnya masing-masing? Sudah ya? Bentar, saya minimize dulu. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Saya tutup-tutup yang nggak penting ini. Oke, bentar. Nah, ini. Saya akan mencoba untuk share screen. Jadi, saya tadi juga diinformasikan atau diberi saran luar biasa ini. Jadi, cara mat ini saya mau beri masukan nih solusi dari Ibu siapa ya, Nurul Ilmi kalau enggak salah. Itu mengatakan daripada bingung pakai laptop dengan pakai HP itu silakan ditekan aja Windows dengan tanda panah ke kiri apa ke kanan. Nanti tampilannya itu dia akan berbentuk seperti ini nanti. Bukanya itu bisa dua Windows. Jadi misalkan seperti ini, nah ini ya, lalu jadi dia otomatis bisa dua. Nah, seperti ini. Namun kalau saya perhatikan ini nanti akan menimbulkan layarnya tidak utuh, artinya akan tidak maksimal resolusinya, terutama ketika kita nanti mengklik ini. Klik apa? Nah, klik triggernya tuh nggak akan kelihatan nanti. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Dia nggak akan kelihatan di sini. Jadi seperti ini bentuknya, ada dua nanti. Jadi nanti satunya ini adalah Smart App, yang satunya ini adalah tampilan yang lain. Nah, ini bagus juga ya, luar biasa nih sarannya, ini juga ilmu bagi saya ini sebenarnya ini ya. Jadi makanya pelatihan kita ini adalah saling mengisi sebenarnya, saling melengkapi. Jadi nggak ada yang terwah gitu ya, yang ada kita sama-sama belajar di sini. Nah, sebentar kita menunggu dulu prosesnya itu terbuka untuk SAC-nya di sini. Sebentar Bapak Ibu, proses saya membuka tadi di sini. Kok lama ini ya? Nah, sebentar ya. Kok lama ini? Apa perlu ini sudah mulai kelihatan ini. Jadi sudah mulai kelihatan Bapak Ibu, tuh sudah muncul tuh Smart App Creator-nya.
Oke, proses. Nah, seperti ini. Jadi dia akan tampak seperti ini. Nah, jadi panjenengan bisa lihat. Nah, ini kalau menurut saya ketika nanti diadakan 2 Windows dalam satu layar laptop, ini saya khawatir nanti tidak akan maksimal kalau dibagi 2 seperti ini. Nah, itu ya. Jadi kalau dibagi 2 ini saya khawatir tidak maksimal ini. Dia punya apa? Nah, ini kan. Nah, ini SAC-nya. Oh, dia nggak mau di-minimize. Jadi makanya kemarin itu saya sampaikan kalau bisa ada 1 laptop untuk praktek dan 1 HP untuk menyimak presentasi. Tapi terima kasih. Terima kasih untuk Ibu yang tadi memberi masukan, ini luar biasa sekali ya ilmu bagi saya. Oke, kemudian kita akan lanjut aja di sini ya. Jadi open local file seperti biasa kemarin ini ya, nggak usah diulang lagi ya. Open local file. Terus di sini open local file. Nah, terus silakan menuju ke bagian AHL yang kemarin di unduh situ. Nah, sebentar ya. Nah, ini saya kemarin nyimpan di sini. Strap ini. Ini adalah aplikasinya. Mohon maaf, apa filenya, ekstensinya AHL. Kita open. Pilih lalu open. Pelan-pelan saja ini. Nah, seperti ini biarkan sistem yang bekerja. Oke, saya tunggu dulu. Saya tunggu Bapak Ibu sampai prosesnya seperti ini. Nah, karena kan janjinya kemarin mau ngikuti kalau ada alat dan bahan kan. Nah, ini udah saya turuti, ternyata Bapak Ibu hanya mendengar saja. Itu sama aja nanti kalau Bapak Ibu mendengar ya. Ini saya maunya ini langsung praktek kita sama-sama nanti di sini. Nah, silakan ya. Ini siapa yang sudah proses seperti yang Bapak Ibu lihat nih. Silakan raise hand. Siapa yang sudah proses sampai di file AHL. Nah, silakan raise. Oh iya Pak Robi, Bu Nurofik luar biasa, Bu Nova dari Sumatera Utara. Terus ada Pak Rizal, ada Bu Dian atau Pak Dian, Pak Jamaludin luar biasa ini ya. Wah, Bu Hera. Woi, luar biasa ini ya. Ini kan asik, seru nih kalau langsung praktek learning by doing. Saya sudah ready SAC-nya Bu Eva. Wah, iya ini. Saya ketinggalan ini bagaimana bukanya? Ayo nakal ini ya. Kemarin nggak ikut kayaknya nih Ibu ini ya. Oke. Terus, wih, resen semua. Mantap, 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 mantap. Ini semangat ini ya. Oke, sudah ya. Oke, masih muter ya, masih muter. Enggak apa-apa, saya juga masih muter. Akan saya tunggu Bapak Ibu semuanya. Saya ketinggalan kemarin ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa hari ini nanti mudah-mudahan bisa apa namanya? Bisa mengerti semua. Oke, ini wih, ada yang sudah jadi tugasnya. Wih, luar biasa. Keren, keren, keren ya. Sementara saya mustami dulu, Cak. Apa nih mustami ini? Mustami melihat ini mungkin ya. Melihat dan menyimak. Oke, di mana download filenya? Semua di GC ya, Bapak Ibu. Semua di GC. Ini ada Pak Francisco, masih luar biasa keren ya. Sudah. Cak, SAC saya sudah expired. Saya install dulu kemudian install ulang. Sepertinya nggak bisa Bu Susanti ya. Jadi harus pakai cara yang nanti akan saya share di sini. Caranya nanti beli lisensinya ya, Ibu ya. Terus, oke, saya tinggalan kemarin sedang proses Pak, masih muter. Oke, open local file, terus kemana Pak? Silakan menuju ke file AHL. Ya, jadi Brebes hadir. Oke, wow, sudah semua Bu Oni, sudah semua Pak Agus, tax manager full ya. Wah, luar biasa ini ya.
Oke, saya akan lanjut. File AHL di mana? Di GC ya Ibu. Jadi diunduh dulu semuanya. Oke, saya akan lanjut di sini. Oh, saya akan share screen. Oke, saya akan share screen. Nah, saya akan share screen di sini. Sudah tampak ini ya. Jadi di sini ada pertanyaan juga. Tadi saya lihat itu, loh Cak, kok nggak milih settingan ukurannya Android atau iPhone? Iya, itu kalau kita mulai secara newbie. Nah, tapi ini udah remaja, Bapak Ibu. Ini sudah dewasa. Jadi saya buatnya sistem template. Jadi sudah saya atur, ini adalah versi Android. Jadi nggak perlu lagi kita atur. Karena memang sistemnya adalah template. Gitu ya Bapak ya yang tadi bertanya. Kemudian ini, jadi ada seperti biasa, saya ulang lagi. Ini namanya splash screen. Ini adalah homepage. Nah, lalu homepage ini kemarin apa? Yang saya katakan homepage adalah tempat muaranya semua tombol-tombol yang ada di SAC. Jadi ada tombol pendahuluan, lalu ada tombol uraian materi, latihan soal, profil pelajar Pancasila. Jadi ini ya. Jadi ini yang apa namanya menjadi tombol semua navigasi di SAC adanya di homepage. Lah, ini adanya di homepage. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu menuju ke bagian pendahuluan nih. Nah, ini kan homepage. Terus di sini ada uraian materi. Ini uraian materi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Lalu ini kemarin bagaimana ini diganti ya? Nah, sudah paham kan gantinya ini? Seharusnya apa ini cara kerja alat? Seharusnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi caranya diklik kanan, di rename, lalu ini diganti. Nah, ini diganti profil. Nah, terus pelajar Pancasila. Nah, seperti ini. Lalu disubmit. Set. Nah, ya. Oke, jadi caranya saya ulang. Diklik kanan, di rename. Nah, ini ya. Jadi caranya ini jadi diganti aja tadi ya. Jadi pelajar profil. Nah, terus pelajar lalu Pancasila. Nah, itu ya. Jadi profil pelajar Pancasila. Lalu disubmit. Nah, itu. Oke, lalu tadi saya arahkan kemana Bapak Ibu? Ke pendahuluan. Nah, ini pendahuluan. Jadi diklik pendahuluan, diklik sectionnya. Nah, diklik sectionnya seperti ini. Lah, ini apa ini Bapak Ibu ya? Loh, kok ada cacing-cacing di sini? Jadi ini adalah namanya section pendahuluan ini. Section pendahuluan saya akan bawa supaya kelihatan ya. Ini adalah section pendahuluan ini. Jadi isinya adalah satu layer di sini. Layernya ini saya pakai sistem layer to layer. Jadi ketika Bapak Ibu klik kompetensi dasar, dia akan muncul kompetensinya. Ketika diklik tujuan, akan diklik tujuan. Kemudian ketika diklik sasaran, itu akan muncul sasaran. Caranya bagaimana mengganti? Silakan Bapak Ibu klik kompetensi dasar dulu. Diklik icon ini. Nah, sudah. Lalu silakan di bagian ini, layer. Ya, ini di sampingnya properti. Jadi silakan klik layer. Nah, saya pelan-pelan aja. Sampai sini. Udah, saya tunggu dulu. Oke, saya tunggu dulu ini ya. Saya tunggu dulu. Silakan sampai sini ya, nggak ada masalah ya. Silakan kalau ada masalah, nggak ada, saya buka untuk apa namanya sesi audio. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kayaknya nggak ada ini ya. Aman ya? Oke, bisa saya lanjut Bapak Ibu? Tidak aman, tidak aman. Sebentar ya. Tidak aman. Layar tadi mana? Mohon izin tanya. Iya. Kenapa Ibu? Kenapa? Iya, ini tadi saya terlambat. Yang pertama awal-awal apa ya di gadget ya? Di situ ada edit, insert, template, animal. Itu apa di gadget itu? Ada keluar gambar-gambar ini tadi.
Yang mana keluar gambar. Ibu sudah masuk SAC, sudah. Sudah, barusan masuk awal. Ini Awal. sudah. Kayak Ya. gini. Belum, masih awal-awal, masih layar-layar itu loh, awal-awal. Awal-awal layar. Awal kotak-kotak tanpa belum. Awal aja, Pak. Ya. Ya, Belum silakan nanti open file, open local file ya Ibu ya. Apa PowerPoint-nya harus dibuka dulu? Ini bukan PowerPoint, Pak, AHL. Ini AHL-nya ini. Jadi ini adalah template-nya. Jadi ini template-nya ini Bapak sudah unduh belum AHL-nya, template-nya yang di GC? Belum. Wah, ini belum. Nah, Bapak nanti Bapak silakan mengikuti aja ya Pak ya dari videonya. Nanti insya Allah bisa. Saya akan pelan-pelan kok Bapak Ibu ya. Ini proses ngunduh. Iya, siap. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan lanjut dulu di sini. Ya Pak, pelan Pak. Siap. Saya akan pelan-pelan saja seperti katanya kotak ya. Pelan-pelan saja. Nah, ini Open file-nya di mana? Oke, ya nanti open filenya Ibu unduh dulu, kemudian nanti di bagian download itu dipilih gitu ya. Ini contohnya. Saya akan menyimpan filenya itu di sini nih. Nah, saya menyimpan filenya di sini. Duh, ini nanti bentuknya adalah AHL Bapak Ibu. Awal pertama kali unduh itu biasanya ada di sini, di partisi download. Itu ya. Ini biasanya ada di partisi download. Namun ini karena saya sudah pindah, adanya di sini. Gitu, ya. Oke, saya lanjut lagi ke SAC ini. Di sini Bapak Ibu, silakan ketika sudah mengklik kompetensi dasar, silakan Bapak Ibu cari di sini ya. Kompetensi dasar itu masuk yang mana? Ini kompetensi ini dia masuknya di bagian bawah ini ya. Nah, menerapkan prinsip. Nah, ini silakan. Lalu sebelumnya ketika kita sudah pilih yang bawah ini, silakan di ini klik tanda mata. Ya, tanda matanya diklik supaya tidak bingung. Jadi yang lainnya itu kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, kita tutup seperti ini. Sudah? Nah, jadi yang tampak hanya apa? Ini, yang tampak hanya kompetensi dasarnya saja. Nah, oke. Lalu silakan nanti Bapak Ibu hapus. Ini ya. Nah, kemudian diisi dengan kompetensi dasar masing-masing. Nah, ya, mata pelajaran yang diampu seperti itu. Ya, kalau nanti mau rubah huruf silakan di blok. Lalu ini nanti hurufnya bisa diganti. Mau ada Saskia Gotik ini ya. Ini ya MS Gotik. Mau di bold juga boleh. Jadi tergantung selera. Itu. Kemudian kalau sudah, nah Bapak Ibu silakan klik yang ini, ikon tujuan. Seret. Nah, ikon tujuan ini ditutup gantian. Ini ditutup, matanya dihilangkan, lalu ke sini. Nah, yang dimunculkan adalah yang 3.11 di sini. Paham ya? Jadi ini yang tadinya kita hapus atau kita hilangkan matanya, kita buka. Lalu nanti silakan diganti tujuan ya, pembelajaran sesuai mapel itu ya. Tuh. Nanti kalau mau diganti ya di blok, terus di tulisannya diganti seperti ini. Oke. Nanti mau dibesarin juga boleh. Ini ya, hurufnya dibesarin seperti ini. Oke, itu sudah tujuan. Lalu dihilangkan lagi supaya tidak bingung. Seret. Ke sasaran. Jadi intinya kita klik dulu icon-icon yang ini. Yang ingin kita rubah. Seret. Nah, lalu sasaran itu dia itu ada di ini. Nah, ini aplikasi ini ditujukan, berarti ini diaktifkan. Tombolnya diaktifkan. Lalu diisi Bapak Ibu. Aplikasi ini ditujukan bagi siswa. Ya, ini sesuai ya, sesuai apa? Mapel. Ini ya, sesuai mapel. Lalu apa di sini? Misalkan sekolah
menengah pertama. Tuh. Apa? Di situ ya SMP apa sesuai. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ganti kompetensi dasar, terus tujuan, lalu sasaran, silakan diaktifkan semua. Jadi diaktifkan semua matanya. Caranya bagaimana? Diklik, muncul, diklik, muncul, muncul, lalu muncul. Sudah selesai untuk pendahuluan. Loh, mudah kan Bapak Ibu? Nah, mudah kan? Nah, kalau gitu kita akan lihat previewnya nanti. Nah, ya, diklik preview nih. Sret. Silakan diklik kompetensi dasar nih. Dia akan ini. Lah, terus diklik tujuan. Ini, lalu sasaran. Lah, ini Bapak Ibu, asik kan? Nah, jadi ini kalau sudah berhasil, berarti sudah benar langkahnya. Nah, yo, sampai sini dulu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini pasti rame nih kalau saya nonaktifkan saya aktifkan bisa unmute. Silakan. Yang mana Bapak Ibu? Kang Rahmat. Iya, siap. Mohon maaf, untuk yang raise hand itu sementara tolong diturunkan dulu. Jaringannya agak berat. Oh gitu, yang resen. Yang resen ini, yang banyak ini Bapak Ibu ya? Ya. Oke, Bapak Ibu silakan. Yang resen ya. Jadi bandwidth-nya pengaruh ya Pak ya? Rahmat. Ya, untuk kita ini mengurangi. Rahmat. Siap, siap. Ya, Bapak Ibu, Bapak siapa? Rahmat. Ya, Pak Jamaludin, silakan Pak Jamal. Kita sudah mengganti beberapa pendahuluan tadi. Ya. Ikon-ikon KD, sasaran dan tujuan itu sudah kita ganti dengan mapel masing-masing. Itu nyimpannya itu otomatis apa perlu ada tombol-tombol lain? Rahmat. Terima kasih Rahmat. Siap, siap. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi sebelum saya kembali ke SAC-nya? Saya mau nanya itu dong yang sudah kita download yang cerdas berkarakter. Terus gimana cara ngerubahnya ya? Esraknya saya lupa. Baik, baik. Setelah ini ya Bu ya. Sampaikan lagi ya Pak. Ya, baik. Setelah ini ya Bu ya. Terima kasih. Setelah kita. Assalamualaikum Pak Rahmat. Ya Bu Murni. Pak, tulisan saya yang depan KD itu kok hilang ya? Yang atas itu loh. Iki leneng kene piye lepak tek iki. Iya. Hilangnya kenapa Ibu hilangnya ini diambil Loh, siapa? nggak tahu kok hilang tujuan dan itu hilang Pak. Berarti Yang atas itu permasalahan loh kok hilang? ya, berarti Ibu belum mengaktifkan lagi matanya itu yang ada di layer itu kayaknya. Nah, saya akan ulang lagi ya. Oke, saya akan ulang lagi Bapak Ibu. Saya akan ulang lagi. Oh iya betul sudah. Ibu ke layer diaktifkan semua Bu. Yang gambar mata itu diaktifkan semua. Muncul Bu. Diaktifkan semua. Tapi di tengahnya itu, yang tengah itu kembali seperti awal tulisannya. Berarti Ibu belum mengeditnya di situ. Iya, Ibu editnya di situ ya Bu ya. Oke, saya kembali lagi. Oke, saya kembali lagi ke SAC sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Jamaludin. Nah, ini tadi pertanyaannya Bu Murtiani, kok nggak ada itu yang ketika diklik tujuan atau mungkin yang lain? Kemungkinan besar Bapak Ibu yang pertama itu, saya akan mengklik ini kalau Bapak Ibu mau ke bagian edit, diklik ini. Kemudian ini raise hand-nya ini nggak kelihatan ini ya. Oh iya yang tadi Bapak Ibu bilang nih ya. Oke. Jadi di sini kenapa kok bisa tidak kelihatan Bu Murtiani? Kemungkinan di bagian matanya ini masih ada yang belum aktif. Coba dilihat. Dilihat dulu, dipastikan dulu di mana ini ada properti, ini ada layer. Nah, silakan di bagian layer ini diaktifkan semua. Nah, sudah? Kalau sudah, lalu diganti, misalkan kompetensi, diklik kompetensinya, diklik kompetensi.
Lah, kompetensi ini kan di sini, di bagian bawah nih. Maka nanti yang lainnya itu dihilangkan dulu, Bu, supaya tidak bingung. Dihilangkan, dihilangkan, dihilangkan. Nah, semua dihilangkan seperti ini. Lah, jadi intinya ini untuk memudahkan. Lalu diganti, Bu, caranya. Diklik di sini, lalu digantinya di sebelah kiri. Silakan nanti di sini ya. Seperti itu. Nah, lalu kalau sudah diganti kompetensi, diaktifkan lagi, Bu. Nah, ini memang diaktifkan lagi. Memang saya pelan-pelan. Ini kalau sudah terbiasa, saya akan langsung tembak ke jalan tol. Tapi ini kita pelan-pelan. Oke, kalau sudah kompetensi, silakan tujuan. Ke tujuan, klik. Nah, tujuannya ini berarti di mana tujuannya, Bu? Ini 3.11. Seret. Nah, ini kalau ini yang dipilih berarti yang lainnya harus dihilangkan, Bapak Ibu. Untuk memudahkan ini. Nah, ini dihilangkan aja, ini dihilangkan, 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 dihilangkan. Pelan-pelan saja Bapak Ibu, nanti pasti bisa. Lalu cara mengganti ya klik ini. Klik. Lalu diganti nanti ya. Diganti mapelnya apa? Sesuai Bapak Ibu. Tuh. Kalau sudah dirasa sudah ya udah diaktifkan lagi, ini diaktifkan lagi. Seperti itu Bapak Ibu, teknisnya seperti ini. Jadi ini adalah fungsi template. Kalau kita bawa dari awal, saya yakin tidak selesai. Karena ini memang butuh waktu seminggu sampai 2 minggu untuk menguasai SAC. Nah, makanya saya pakai cara yang simple dan potong kompas pakai template. Lah, kalau sudah di sini tadi ada pertanyaan Pak Jamaluddin, gimana cara simpannya? Silakan di Ctrl S juga boleh, atau di sini nanti klik smart, lalu save. Nah, itu ya sekali lagi tombol smart, lalu save. Nah, biarkan Bapak Ibu. Udah selesai untuk langkah yang pendahuluan. Ayo, bagaimana Bapak Ibu? Silahkan. Tadi saya tanya Bu Murtiani, tadi sudah ada solusi dari ini ya, sebelum saya masuk ke bagian intinya. Sudah belum? Saya akan mungkin membuka ini ya. Silakan, mau yang ditanyakan apa sampai sini dulu. Ini tekniknya seperti itu Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tanya, Pak. Ya. Satu Trenggalek. Ya, siap. Mungkin salah satu device-nya dimatikan dulu ya Pak. Oke, silakan Bapak. Untuk memulai tadi membuat yang apa? Mulai dari awal tadi kita ngambil PowerPoint yang kita download, ya kan? Setelah itu di tombol apa tadi, Cak? Siap. Wah, Pak Siswanto atau saya pikir siapa? Tulisnya. Siap suhu ya. Ini suhu saya Bapak Ibu ya. Ini Mas saya ini. File. Di ini open file Bapak cari AHL-nya. Cari file AHL yang ada di Google Classroom. Sudah diunduh Pak Siswanto? Sudah diunduh. Tapi kok tidak. Nanti ketika diunduh jangan dibuka dulu Pak. Nanti di open lokal lalu Bapak nanti menuju ke bagian template AHL itu tadi. Jadi intinya itu adalah apa namanya file yang hanya bisa dibuka menggunakan software SAC Pak Siswanto. Jadi seperti itu. Tapi pada file open itu tidak tampil SAC-nya tadi. Jadi nanti Bapak itu ketika buka SAC pertama, itulah Bapak pilih yang file AHL-nya. AHL-nya Bapak pilih nanti ya. Sudah diunduh belum Pak Sis? Sudah diunduh. Sudah diunduh. Ya, Bapak silakan nanti pilih file yang AHL itu. Dipilih lalu di open. Oke. Ya, gitu ya Pak Siswanto. Nah, nanti bisa ngopi-ngopi dengan saya Pak Sis ya di Trenggalek. Siap. Yang resen ya.
Iya, lower hand, terus ini lower hand. Ini banyak yang apa? Banyak yang raise hand ini ya. Oke deh. Oke, kalau sudah ini saya lanjut. Ini yang agak menengah ini ya. Ini agak menengah ini untuk bagaimana kita bisa membuat tombol interaktif. Nah, silakan Mbak Bawa. Ini Pak Ahmad koin raise hand lagi. Tadi udah di lower ya. Oke, ini saya akan ke homepage lagi. Ke homepage ini, nah, sebentar ya. Ke homepage ini nanti silakan Bapak Ibu itu menuju ke uraian materi. Nah, ke uraian materi ini ya, jepret. Silakan ke uraian materi. Nah, uraian materi ini ada di sini. Jadi silakan menuju ke layer. Layernya ke uraian materi ini ya. Ini ke uraian materi. Oke, shred. Oke, di sini. Jadi kita ke ini, section kedua ini. Nah, section kedua ini silakan panjenengan mau buat tadi materinya kan di Google Doc tuh ya. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan di sini materinya apa. Di insert. Nah, kemudian ini nanti ada teksnya, nah, horizontal text. Kemudian silakan nanti tuliskan materi, nah, tuliskan nama materi. Ini ya, kalau sudah, saya ulangi lagi ya, di insert, kemudian teks, lalu nanti dituliskan horizontal text. Nah, ini itu. Jadi ini ya, tinggal dibawa saja. Ini saya hapus. Hapusnya mudah saja. Tinggal dipilih seperti ini, lalu di del. Di del seperti ini. Sudah selesai. Ini kita bawa. Nah, misalkan di sini. Nah, itu ya. Tuliskan nama materi. Lalu di sini Bapak Ibu, karena penugasan kita, saya akan lihat ini di penugasan kelas. Nah, ini ya, penugasan kelas. Ini di bagian kisi-kisi kelulusan. Nah, ini. Oke. Di kisi-kisi kelulusan ini disebutkan Bapak Ibu harus membuat materi pelajaran dalam bentuk Google Docs. Nah, Google Docs ini berarti ada tombol slide yang nanti ketika siswa menekan tombol itu tadi, dia akan menuju ke Google Doc-nya. Nah, caranya gimana caranya? Ini shred. Ini ya, oke, cerit. Terus di apa namanya, di insert text, nah, lalu diklik lagi horizontal. Lah, misalkan kalau di sini Bapak Ibu materinya adalah apa namanya, wujud zat, nah, wujud zat, maka silakan beri prakata atau pendahuluan. Nah, wujud zat terdiri dari 3 jenis. Nah, seperti itu ya. Yaitu nanti di sini kita besarin aja, seret. Ini dibesarin seperti ini ya. Yaitu yang pertama zat padat. Nah, kemudian yang kedua ini zat cair. Terus yang ketiga ini gas. Nah, terus kemudian dikasih keterangan lagi untuk lebih lanjutnya, misalkan Bapak Ibu ya, untuk lebih lanjutnya silahkan klik icon di bawah ini. Nah, itu ya, loh. Jadi ini lah wujud zat terdiri lah. Untuk lebih lanjutnya silakan klik icon di bawah ini. Lah, nanti ikonnya silakan Bapak Ibu buka yang tadi PowerPoint-nya tuh. Yang saya kasih tadi ini. Nah, ini saya akan perlihatkan. Sebentar ya, ini sudah terlihat ya. Lah, di bagian slide ketiga itu ini ada sudah saya kasih. Ini contoh di sini. Nah, ini silakan nanti ngambil aja kotak dari sini. Seret, kotak dari sini. Nah, kemudian ini nanti ditulis. Misalkan Bapak Ibu kasih wujud zat. Wujud
zat. Nah, kemudian di shred. Lalu ini kan ada, ambil aja terserah Bapak Ibu ya, ikonnya di sini. Ini ambil icon ini, kemudian taruh di sini. Nah, lalu ini nanti wujud zat. Nah, ini masuk sini. Nah, ya diratakan di sini. Nah, seperti ini. Lalu ini dipilih. Nah, seperti ini. Kalau sudah diklik kanan. Nah, diklik kanan. Sebentar, diklik kanan, lalu ada tulisan Save as Picture. Shred. Nah, Save as Picture. Terus, nah, sebentar, biarkan ini. Lalu ini silakan dituliskan misalkan icon wujud zat. Tuh ya, icon wujud zat. Di save. Save-nya itu di mana? Biasa kan di download aja ya. Nah, di download. Kemudian nanti di sini save. Nah, oke. Nah, itu ya. Biarkan dia. Nah, kemudian kita ke SAC Bapak Ibu. Nah, SAC lagi. Kita insert, lalu image, nah, klik. Nah, tadi mana di download ya? Di download, thread. Nah, ini icon wujud zat. Thread. Nah, ini. Lah, ini Bapak Ibu. Asik kan? Jadi Bapak Ibu sudah membuat icon sendiri. Lah, ini kita apa? Wujud zat. Nah, ini wujud. Ya, wujud zat. Lah. Kalau sudah seperti ini, nah ini, jadi ini sudah berupa ini Bapak Ibu, berupa icon ini ya, wujud zat. Untuk lebih lanjut silakan klik. Nah ini, kemudian silakan menuju ke drive masing-masing. Drive-nya Bapak Ibu itu silakan menuju ke drive. Nah ini, apakah drive-nya saya ini sebentar ya? Ini ya, ini drive-nya. Sebentar, saya akan kembali. Oke. Ya, silakan menuju ke drive ya. Ke drive ini tadi kan mau apa namanya ini ya, drive Google. Ke Google aja. Jadi utamanya ke Google. Oke, shred. Oke, di sini silakan menuju ke akun belajarnya, ke drive akun belajar. Jadi diklik ini, kemudian akun belajar. Lalu sudah, silakan ke yakinkan dulu. Oke, akun belajar. Lalu ke drive. Ini, thread. Lalu silakan Bapak Ibu klik baru. Nah ini ya, klik baru. Klik baru. Kemudian ya sebentar Bapak Ibu ya, sebentar, minta waktu sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah menunggu. Jadi sampai sini silakan klik baru. Kemudian tadi kalau materi apa tadi materi Bapak Ibu, kalau materi tadi kan Google Doc kan ya. Ini kan Google Doc, materi pelajaran dalam bentuk Google Doc. Jadi silakan Bapak Ibu ke Google Doc. Klik plus lalu Google Dokumen. Terus di sini, silakan Bapak Ibu copy paste saja dari buku pelajaran boleh, kemudian dari RPP yang Bapak Ibu pernah buat, ya boleh, silakan. Jadi nanti di sini kasih judul dulu. Ini misalkan materi wujud zat. Nah, nanti Bapak Ibu silakan copy paste gini ya. Jangan lupa judulnya di sini. Nah,
gitu ya. Nanti diisi ya, nanti diisi sesuai konten materi. Tuh ya, nanti ada gambar apa ya. Jadi bisa disisipkan di sini ada gambar ya. Kemudian itu ya. Oh ini mohon maaf ini ya. Upload dari komputer. Terus ini ya. Saya ambil dari sini aja, mungkin nanti ini ada ini ya, mungkin ini saya kasih gambar. Lah, tuh misalkan seperti ini ya. Jadi ada wujud zat, ada materi. Ini mungkin Ibu Murtiani tadi, atau siapa itu ya namanya, lupa saya lagi ya. Nah kemudian ini kalau sudah dalam menyimpan Google Doc itu tinggal di refresh saja udah cukup Bapak Ibu. Ini udah di refresh atau secara berkala dia pasti akan tersimpan. Tuh, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah nanti klik bagikan. Klik bagikan. Nah, kemudian panjenengan semua nanti atau Bapak Ibu semua settingnya itu ini ya, ini dirubah. Biasa kalau akun belajar kan ada tertulis jenjangnya, dirubah. Klik. Lalu pilih di sini cari yang siapa saja memiliki link. Nah, kemudian pengakses lihat saja. Kenapa? Nanti kalau Bapak Ibu pilih editor, Google Doc-nya nanti akan dirubah oleh siswa. Kecuali kalau pakai kolaborasi, silakan. Nah, tapi kalau bukan kolaborasi, pilih yang pengakses lihat saja. Nah, kemudian kalau sudah salin link, lalu selesai. Nah, kemudian di sini kita kembali lagi ke SAC. Ini kan misalkan Bapak Ibu sudah buat Google Doc-nya ya, ke SAC. Caranya kita pakai interaksi di sini serunya. Nah, kita klik ikonnya, kemudian kita kasih interaksi. Nah, kemudian touch. Intinya ketika nanti user atau siswa menekan ini ya, touch. Menekan apa? Menekan icon wujud zat, maka nanti dia akan ke ini, URL. Dia akan ke URL-nya apa? Nah, tinggal di copy, paste, diklik kanan, paste, lalu submit. Nah, itu Bapak Ibu. Kita akan cek ya. Nah, kita preview di sini. Nah, ini ya, dia akan ini sudah ada. Jadi tandanya kalau dia berhasil kita adakan interaksi dari sini, propertinya. Tadi kan di layer. Sekarang ke propertinya. Artinya ketika tombol ini kita klik, ikonnya dia sudah aktif. Nah, kita preview. Ya. Wujud zat terdiri dari 3 jenis, padat, cair, dan gas. Silakan klik icon di bawah ini. Nah, nanti ini memang kurang bisa terlihat saat apa namanya. Nah, dia akan menuju ke ini, ke apa namanya, ke link Google Doc-nya nanti di sini. Lah, ini tampilannya. Nah, ini ya butuh proses Bapak Ibu. Kita butuh proses di sini sebentar. Nih ya, Google Doc. Jadi ini tampilan sebagai siswa loh Bapak Ibu. Ini tampilan sebagai siswa atau user yang tadi mengklik. Lah ini, nih materi wujud zat. Nah, jadi siswa akan melihat ini materi dari Bapak Ibu. Loh. Lah, terus ada lagi keunggulannya nanti di sini. Keunggulannya, Bapak Ibu ketika nanti mau revisi atau mau nambah apa namanya konten materi, itu bisa menambahnya tadi di drive tadi. Di drive-nya tadi di ini, di apa akunnya Bapak Ibu yang tadi membuat Google Doc judulnya materi wujud zat. Kan luar biasa. Jadi siswa itu aplikasinya satu, tapi isinya bisa Bapak Ibu kembangkan. Nah, berdasarkan apa? Perkembangan dari apa namanya?
perkembangan dari pembelajaran Bapak Ibu. Oh, ini saya mau tambahkan nih, ya, ini mau saya kurangi nih. Silakan, nanti otomatis siswa aplikasinya tetap, tapi isinya bisa bertambah, bisa berkurang, seperti itu. Ini tampilannya siswa. Nah, jadi ketika nanti panjenengan misalkan ini ya, sesuai konten materi, lalu dituliskan jangan lupa ya dipelajari dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti ini ketika sudah di-refresh, kan tersimpan secara online. Maka ketika dilihat di tampilan aplikasinya anak-anak, kita akan cek ini ya, bentar lagi. Sebentar, kita akan cek di sini. Ini masih proses menyimpan secara online. Ini masih proses ini menyimpan, kita akan cek. Lah, otomatis kan Bapak Ibu, tampilan siswanya ini jangan lupa dipelajari dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah yang saya maksudkan, kita memanfaatkan SAC ini untuk membuat media yang nanti bisa kita pakai. Jadi bentuknya ini adalah fleksibel. Jadi meskipun Bapak Ibu belum menyusun materi yang tuntas, tapi aplikasi mereka sudah ada kan enak. Anak-anak silakan buka aplikasinya. Nah, dibuka aplikasi di bagian materi. Nah, silakan klik itu. Ini kan asik Bapak Ibu. Jadi sudah ada rumahnya, sudah ada lahannya. Bapak Ibu tinggal mau bangun istana kah, mau bangun kolam renang di situ, mau bangun hotel. Jadi yang penting tanahnya ada, lahannya ada. Nah, jadi ini yang saya maksudkan di situ. Nah, kemudian nanti sama dengan Google Form, sama juga dengan Google Slide. Nah, tapi kalau Google Slide itu berbeda. Kalau Google Slide itu kan isinya apa Bapak Ibu? Kalau Google Slide kan isinya itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi silakan nanti dari materi yang ada di Google Classroom itu tentang profil pelajar Pancasila ini. Mana ini ya? Profil pelajar Pancasila ada di... Ini belum saya kasih kayaknya. Apa di atas ya ini ya? Media belajar ini. Ya saya lupa. Nanti saya kasih ya materinya Bapak Ibu ya. Saya lupa di sini. Nanti silakan pelajari atau masukkan dalam bentuk Google Slide. Nah, Google Slide gimana? Ya kan pasti Bapak Ibu bisa. Silakan ke Drive. Silakan ke Drive. Lalu klik baru. Lalu silakan cari Google Slide. Klik. Boleh nanti mencari referensinya di internet, boleh misalkan ini ya. Jadi silakan, jadi tidak terbatas slide-nya, terserah Bapak Ibu. Profil misalkan pelajar Pancasila. Jadi silakan nanti dibuat temanya, mau pakai yang mana ini. Dipilih Bapak Ibu ya untuk slide-nya, misalkan pakai yang ini. Nah, kita biarkan temanya. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu buat slide yang dirasa bagus lah, cantik lah, ganteng lah ya, gitu. Lalu kemudian nanti kalau masuk insert, sisipkan. Kemudian ini ada gambar misalkan dari internet ya, sisipkan. Lalu ini ada telusuri internet. Misalkan cari Pancasila. Pancasila. Seret. Ini ya, kemudian nanti diklik ini, misalkan klik, kemudian memuat gambar, klik 2 kali, nah itu, silakan Bapak Ibu, kan keren ini, seret, loh ya, profil pelajar Pancasila. Nah kalau sudah nanti sama seperti tadi, diklik bagikan atau judulnya jangan lupa ditulis dulu. Nah, biasanya judul ini akan mengikuti kata yang pertama dari sini, yaitu profil pelajar Pancasila. Lalu dibagikan. Kemudian, nah seperti biasa, ini linknya, dapatkan link, dicari, diganti, ini jenjangnya, dipilih, siapa saja memiliki link, lalu pengakses lihat saja, salin link, lalu selesai. Nah, kembali ke SAC. Nah, sudah di SAC, nanti silakan. Nanti kan slide yang tadi, slide yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua nanti Bapak Ibu masukkan apa, misalkan logo sama seperti ini tadi. Misalkan logonya kita ke PowerPoint. Ke PowerPoint ini ya. Ini saya ganti. Nah, ini saya ganti ini. Nah, saya ganti ini di PowerPoint. Ini saya ganti. Oke. Bentar ini ya. Masih proses. Jadi nanti diganti misalkan bentar ini profil pelajar Pancasila ini. Tuh, sudah kan? Lalu nanti misalkan mau pakai apa ini misalkan. Nah, ini thread, ini ikonnya bawa ke sini Bapak Ibu. Nah, bawa ke yang ini aja dulu. Ini bawa ke sana. Ini bawa ke tengah ini misalkan. Ini ya. Ini bawa ke sini. Lalu ini send, klik kanan. Lalu dibawa ke depan. Bentar ya. Ini send to bring to font. Jadi terlihat di depan nanti ini. Lah, kalau sudah seperti ini, mungkin bisa kita kecilkan aja supaya rapi. Nah, ya. Kalau sudah sama tadi seperti yang tadi di blok, ini dipindahkan dulu supaya tidak mengganggu. Nah, ini kita blok, lalu seperti biasa klik kanan, lalu save picture. Nah, lalu ditulis misalkan di sini icon PPP, profil pelajar Pancasila, di save. Nah, sudah, kita kembali ke SAC. Nah, kita tuliskan Bapak Ibu, insert. Nah, insert text, horizontal text. Nah, ini perhatikan materi profil ya, pelajar Pancasila. Tuh. Ini ya Bapak Ibu ya. Tuh ya, perhatikan materi, ini materi kita apa? Rapikan seperti ini loh. Bentar ya, kita atur seperti ini. Nah, dengan cara apa? Klik icon di bawah ini. Loh, kalau sudah kita atur, ini kita kasih ke bawah. Loh ya. Nah, ini kalau tadi di kiri, kita sekarang ke apa? Ke kanan. Iconnya berarti di sini. Jadi insert image. Nah, terus kita cari icon tadi mana? Nah, ini Bapak Ibu luar biasa, materi kita hari ini bisa membuat aset loh ya. Saya kasih rahasianya gini, seret. Nih, oke, profil pelajar Pancasila. Terus habis itu Bapak Ibu seperti biasa, ayo bagaimana caranya ini? Caranya gimana? Caranya di bagian interaksi. Bagian interaksi, kemudian di touch ya, touch, lalu objeknya yang mana? Objeknya yang icon, lalu di sini bawa ke URL, thread, kemudian di ini hilangkan dulu, diklik kanan, paste tadi ya hasil dari slide, kemudian submit. Nah, sudah selesai Bapak Ibu untuk subtugas yang kedua, membuat materi profil pelajar Pancasila. Tadi kalau yang sebelumnya ini adalah materi mata pelajaran Bapak Ibu. Lah kalau yang kedua, nah ini ya materi pelajaran Bapak Ibu wujud zat. Yang kedua ini tentang profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini silakan Bapak Ibu explore. Lalu yang terakhir Google Form sama ya, sama penugasannya. Jadi buat buat ikonnya di PowerPoint atau Bapak Ibu mau ngambil dari internet silakan. Yang penting sudah kami beri cara-caranya. Seperti ini ya. Jangan lupa disimpan di Smart, kemudian di Save. Thread. Oke ya. Oke, ya sudah Bapak Ibu. Jadi tinggal formnya, lalu
Selesai untuk SAC. Nah, ini untuk yang sesi terakhir, termin yang terakhir saya akan menunjukkan bagaimana kita membuatnya dalam online. Ya, silakan. Sebelumnya ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Nah, silakan Bapak Ibu. Saya buka. Nah, silakan. Mau tanya, Cak Rahmat? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Siap dengan Ibu. Saya Bu Tiwu, Pak. Oh, Bu Tiwu. Ya, silakan Bu Tiwu. Maaf tanya tok ya, Pak ya saya. Enggak apa-apa, Ibu. Ya, jadi Cak Rahmat di uraian materi itu cuman diisi Google Doc kita, Google Slide, sama Google Form gitu ya, Cak ya? Ya, betul. Nah, terus di Google Form itu kan bentuknya seperti ujian begitu ya, Cak? Betul. Nah, isi ujiannya itu apakah hanya materi pelajaran kita aja atau sama yang profil pelajar Pancasila itu, Cak? Oh, siap. Ya, Ibu. Terus berapa yang di Google Form itu berapa jumlah soal yang harus kami buat gitu, Cak? Baik. Itu aja. Terima kasih, Cak Rahmat. Sama-sama, Ibu Tiwu. Jadi ini menjelaskan tentang penugasan yang ada. Saya ulangi lagi nih ya, saya share screen di sini. Nah, jadi penugasannya itu ada 3. Yang 2 saya sudah beritahu. Ya, yang pertama itu tentang mana tadi ya? Saya ke ini dulu supaya Bapak Ibu jelas. Jadi yang pertama itu sudah tentang materi Google Doc, materi pelajaran. Lalu slide, Google Slide, presentasi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga ini soal-soal bukan soal-soal mapel. Bukan soal mapel, tapi soal tentang profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 profil kemarin ya Bapak Ibu, silakan dibuat. Ini termasuk elemen apa? Apakah gotong royong, mandiri? Buat dengan eksplorasi Bapak Ibu semua. Jadi pilihan ganda, mau centang, itu silakan, bebas. Yang penting Bapak Ibu bisa menerapkan profil pelajar Pancasila dalam soal form. Seperti itu ya Bu Tiwu yang bisa kami sampaikan. Jadi ini sekaligus pengulangan materi kita untuk penugasan. Jadi seperti itu. Ngapunten, ada minimal untuk soalnya berapa, Cak Rahmat? Mungkin ada minimalnya atau bagaimana? Atau hanya sekedar pokok kita bisa bikin soal di Google Form terus kemudian kita aplikasikan di SAC atau bagaimana? Baik Ibu. Jadi di sini minimalnya adalah Bapak Ibu tidak ada minimal. Yang penting Bapak Ibu bisa menerapkan soal dengan Google Form. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak akan memberatkan, kasihan. Ini belajar SAC udah susah, tambah diberatkan lagi buat soal seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keringanan Bapak Ibu. Seperti itu ya Bu Tiwu. Geng, ya terima kasih. Terus ngapunten ini 2 pertanyaan lagi, tapi gampang kok. Gini, Cak Rahmat, saya sempat sebetulnya mau tanya hal ini di Google Classroom, di forum, tapi kok bisa saya kasih komen ya, Cak ya? Kenapa ya, Cak? Apa memang dinonaktifkan atau bagaimana? Baik. Terus kemudian untuk link absen hari ini memang nggak ada ya, Cak? Link atau yang generate kemarin itu? Kalau yang itu kemarin saya sudah isi. Nggih, sampun, terima kasih, itu saja, Cak Rahmat. Baik, siap Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Memang untuk memberi informasi di Google Classroom sengaja saya tutup itu forumnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, cara mengatur agar forumnya itu tidak tidak bisa diisi oleh siswa. Jadi sengaja memang agar informasi lebih terekam kepada semua penghuni Google Classroom. Seperti itu Bu Tiwu ya, sudah ada di bagian pengaturan ya. Oke, sebelumnya ini nggak ada, kalau nggak ada saya akan lanjut. Tanya Pak Rahmat. Tanya Pak. Saya Pak Rahmat kembar.
Siap, silakan Ya. Pak Rohmat, mungkin Pak Rohmat Abdullah. Ya, saya Pak Rahmat Abdullah, Pak, pakai HP. Silakan Pak. Yang pertama, cara ngedit. Kalau Bapak tadi sudah memberikan contoh, misalkan kalau terjadi kesalahan, kita cara edit link. Di sini saya kok belum nemu caranya. Kemudian edit link ataupun yang lainnya saya kira ada. Kemudian materi yang ada di Google Classroom itu materi Classroom itu sendiri kayaknya berbeda gitu, Pak. Jadi materi Google Classroom kok yang ditampilkan materi email, ya mungkin salah ambil atau datanya berbeda. Baik. Itu aja Pak, makasih. Sama-sama Ya. Pak Rahmat Abdullah. Terima kasih Saya Pak mau untuk tanya, Pak ya. siap. Ya. Saya akan Maaf, jawab setelah Bu Ani Yuni ya. Iya. Silakan Bu Ani. Ya. Izin tidak menampilkan video, takut terpental. Baik. Ini mau tanya untuk akses siswa itu setelah kita membuat ya Pak ya, membuat SAC kita sudah siap untuk itu di share-nya di mana Pak? Kemudian untuk siswa itu bagaimana mengaksesnya itu? Apa juga harus memiliki aplikasi SAC juga supaya bisa terkoneksi? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ani Yuni. Kita tahan dulu Bapak Ibu ya, 2 pertanyaan dulu, saya akan mencoba untuk jawab. Jadi pertanyaannya Pak Rahmat Abdullah, bagaimana cara mengedit link? Itu nanti ada 2 cara Pak Rahmat, bisa menggunakan Drive atau langsung ke fiturnya langsung. Di pojok kanan ada tulisan bagikan. Itu silakan Bapak Ibu klik, lalu pilih sesuai kebutuhan. Mau linknya itu aksesnya lihat saja atau diedit, intinya kolaborasi. Terus kemudian pertanyaan Bu Ani, bagaimana siswa untuk saya mute dulu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana siswa mengakses itu, yang pertama bisa dengan mereka mengunduh aplikasi. Jadi mereka itu tidak perlu harus memiliki software SAC. Karena apa? Bapak Ibu itu ketika menyuguhkan, analoginya menyuguhkan dadar jagung, itu yang pasti siswa atau kita sebagai yang menikmati dadar jagung itu nggak perlu tahu, nggak perlu kita itu tahu punya wajan, punya kompor, punya minyak. Yang penting kita kan menikmati dadar jagung. Intinya apa? User ketika kita sudah beri aplikasi, APK-nya, mereka tinggal pakai. Seperti itu Bapak Ibu ya, tidak perlu mereka harus menyediakan kompor, menyediakan wajan, minyak, panci, dan sebagainya ya. Jadi hanya penikmat, user. Dalam tanda kutip harus dirubah ke dalam bentuk APK dulu. Nah ini nanti di termin terakhir ini akan kita bahas tentang bagaimana kita membuat ini menjadi bentuk APK. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Boleh saya lanjut ini? Pokoknya 3:30 kita harus lanjut ke termin terakhir. Bagaimana kita harus bisa mengoutput SAC. Masih ada 4 menit. Silakan kalau mau ada yang mau bertanya. 1 aja kayaknya nih pertanyaan ini ya. Silakan Bapak Ibu. Nggih, saya Pak Rahmat Bu aja. Pak Rahmat. Banyak sekali nih yang bertanya ini. Matur nuwun Pak Rahmat, saya mau bertanya. Tadi kan setelah diklik tombol yang lari ke dokumen Google Doc atau lari ke Google Slide, itu kan tampilannya langsung ke situ. Pertanyaan saya, itu nanti kalau sudah di-run jadi APK, itu nanti kembali lagi ke halaman utamanya itu bagaimana nggih Pak? Maksudnya ke homepage-nya atau ke menu section-nya itu tadi bagaimana anak-anak itu? Nggih, matur nuwun Pak Rahmat. Siap Ibu. Jadi saya langsung jawab saja ya, punyanya Bu Hajar Eka Sari. Jadi untuk kembali ke pilihan utamanya nanti di HP itu kan ada, kalau tidak salah juga klik home. Nanti home itu bisa kembali ke tampilan SAC. Jadi itu Bu Hajar Eka Sari. Dan ini yang bisa masuk dalam Windows SAC itu kalau dia punya linknya, link website aktif. Contohnya seperti ini. Nah, saya akan menunjukkan ini ya. Jadi SAC itu dia akan tetap tampilannya kalau memiliki web yang aktif. Jadi aktif seperti apa maksudnya? Seperti yang puspk ini. Nah, jadi puspk ini kan
ini webnya web aktif ini. Jadi dari cerdas berkarakter kemdikbud.go.id. Jadi seperti itu. Bukan link yang dari Google Form seperti itu, yang parsial. Lah, ini bisa Bapak Ibu. Jadi nanti dia punya tampilan, ini langsung ada di tampilan HP-nya anak-anak. Tidak perlu ke Windows baru. Itu perbedaannya. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini kalau mau lebih lanjut nanti ada ya, nanti siapa tahu bisa ada kesempatan pelatihan yang tingkat medium atau yang lebih expert lagi ya, bagaimana kita mendesain SAC ini dengan lebih smooth dan lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini tampilan dari link aktif. Jadi nanti mereka itu contohnya seperti ini. Saya ke homepage ini. Saya ke homepage dulu. Nah, ini. Saya akan tutup dulu ya. Saya mute dulu semua. Oke, saya akan tutup semua. Lalu saya akan ini musiknya saya matikan. Mudah saja matikan. Diklik ini ya. Lalu di del seperti itu. Nah, sebentar ya. Masih loading ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, diklik ini, lalu tinggal diklik kanan. Ya, ini bisa langsung diklik kanan, lalu di replace boleh diganti atau dihapus del. Nah, saya mau del aja supaya tidak rame. Nah, jadi saya nanti akan preview. Klik preview. Preview seperti ini. Nah, tadi kan panjenengan kalau klik pendahuluan itu kan sudah masuk ke tadi ya, kompetensi dasar, terus tujuan, kemudian sasaran. Lalu kalau mau kembali kan ini. Nah, bedanya apa dengan tampilan link aktif dengan yang parsial tadi? Kalau link aktif seperti ini Bapak Ibu, ketika kita klik ini, nah kita klik ikonnya Puspeka, maka nanti di tampilan HP anak-anak itu tidak akan pindah ke HP yang lain. Maksudnya ke Windows yang lain. Jadi dalam HP mereka itu sudah tampak link dari Puspeka Kemdikbud. Nah, ini seperti ini. Jadi berada dalam HP-nya mereka. Tapi dengan catatan ini linknya adalah link yang utuh. Jadi cerdas berkarakter kemdikbud.go.id. Nah, tapi kalau mereka nanti tadi yang kita setting uraian materi ini diklik. Nah, ini kan, jadi cara memindahkannya seperti yang ilmu kemarin itu kan digeser aja. Digeser-geser ini ya, karena dia dalam satu layer. Nah, ini kalau mereka mengklik, ini pasti mereka pindah keluar lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk materi kita ini. Nah, kemudian ini karena sudah tadi satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke termin. Bagaimana kita mengubah? Oke, Bapak Ibu, di sini cara meng-output atau menghasilkan SAC kita ini setelah dirasa cukup. Ini kan masih kurang Google Form ya. Caranya sama. Jadi Bapak Ibu buat Google Form, linknya di copy, lalu nanti seperti ini. Nanti bisa lihat tayangan YouTube-nya. Nanti akan kami tayangkan lagi di Google Classroom. Terus nanti seperti yang ini tadi. Seperti yang di wujud zat dan juga profil belajar Pancasila. Nah, itu ya untuk yang materi Google Form nih, latihan soal. Tuh. Terus di sini nanti latihan soalnya bisa Bapak Ibu tuliskan aja ya di sini. Kemudian di insert. Nah, di insert. Kemudian nanti ini di teks horizontal. Ini misalkan aja nanti dituliskan latihan soal ya. Latihan soal. Atau yang paling bagus, nah ini saya punya kemarin. Bapak Ibu kan ke homepage nih ya. Ke homepage. Lalu silakan lihat di homepage ada tulisan latihan soal kan. Nah, silakan ke latihan soal. Nah, latihan soal itu mana? Dicari latihan soal. Nah, ini ya latihan soal. Masuk ke sectionnya. Lah ini mohon maaf ya, punyanya Mr. M kita hapus saja dulu. Punyanya Mr. M kita hapus. Nah, silakan nanti Bapak Ibu buat ikonnya seperti biasa dari PowerPoint itu. Nah, bentar ya.
Saya stop share dulu. Saya ke PowerPoint sebentar. Oke, sebentar. Ya, ini semakin sore tapi Bapak Ibu luar biasa semangatnya ini. Nah, ini ada screen, ada share. Nah, ini ya. Silakan nanti Bapak Ibu milih icon yang mana ini. Kan banyak ini iconnya. Ada di slide 2 ini kan iconnya banyak ini. Nah, mau misalkan soal kan buku. Boleh. Oh, ini yang di slide ketiga. Mana buku? Buku di slide ketiga. Nih, dipilih ya caranya gimana, atau cari yang sudah ada pecah ini ya. Nah, yang pecah ini kan itu bawa, lalu ini dipilih, bawa ke atas. Nah, ini kan masih kurang smooth ini ya. Kita bawa ke depan, klik kanan, lalu apa namanya? Nah, ini bring to font. Bring to font. Nah, kan cantik. Oke, lalu diisi nanti soal profil, terus pelajar ini Pancasila, diatur yang rapi. Seperti ini, terus dia punya apa namanya tengahnya, lalu seperti biasa di blok. Ini nggak bisa ya, kita blok dari sini. Nah, lalu diklik kanan, lalu di grup. Nah, ini ya. Oke, di grup, lalu kita klik kanan, kita save as picture. Save as picture. Nah, lalu apa di sini? Icon itu apa namanya? Itu icon apa namanya? Nah, lalu sini iconnya apa? Icon latihan soal ya, itu di save. Nah, ini ya. Kalau sudah, lalu kita ke SAC-nya lagi. SAC-nya lagi, apa namanya? SAC-nya. Oke, kalau sudah ini nanti di apa namanya? Nah, kita ke SAC-nya. Kita ke SAC. Ya, kita ke SAC-nya lagi sebentar. Ini ya. Terus ini ya. Nah, ini ya, kita insert lalu image. Image, kemudian icon mana tadi? Ini ya, icon latihan soal. Diklik. Jadi Bapak Ibu ini ilmunya alhamdulillah nih ya, berlimpah ini hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Bisa buat aset dari PowerPoint. Lah, kan bisa di sini. Lalu nanti seperti biasa ya, buat dulu formnya, lalu nanti di interaksi, kemudian di touch, terus ini diklik dulu. Nah, di touch, lalu di objeknya pilih, ini ya, icon latihan soal, lalu seperti biasa pilih URL. Nah, sudah URL-nya di copy paste. Tuh, Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan di copy paste lalu di submit. Tuh ya. Oke, jadi ini tuntas sudah penugasan yang ketiga-tiganya. Ini adalah office form. Kemudian nanti di sini ada materi Google Doc, lalu di sini ada Google Slide. Nah, asik kan Bapak Ibu? Jangan lupa di bagian kreator. Di bagian kreator itu jangan lupa ini ada fotonya Cak Rahmat ini ya. Nah, fotonya Cak Rahmat silakan diganti. Caranya gimana? Diklik saja di bagian kreator, diklik ini, kemudian diklik kanan.
lalu replace. Nah, ini ya, ada tulisan replace. Saya ulangi, diklik, klik kanan, lalu replace. Nah, replace-nya ini nanti diganti, mau foto yang mana ini? Seperti ini misalkan. Nah, kok sama-sama Cak Rahmat gini ya. Nah, oke. Lalu diganti nanti di sini. Misalkan siapa ya, diganti kreatornya. Ini sangat penting dalam media itu ada pengenalan atau siapa yang membuat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu instansinya apa di sini? Misalkan SMP atau misalkan ya SMP N1 Panggul misalkan ya, tuh. Jadi disesuaikan. Nah, udah selesai Bapak Ibu. Tinggal yang terakhir, ya kan ini adalah template makanya lebih mudah. Yang terakhir ini disesuaikan. Nanti kalau panjenengan tidak butuh yang layer ini, dihapus saja. Caranya apa? Diklik kanan, del ya, del. Terus kemudian ini juga diklik kanan, del. Nah, jadi kan lebih rapi. Jadi hanya ada layer-layer yang terpakai. Nah, asik kan Bapak Ibu? Loh, ini luar biasa panjenengan sudah bisa buat seperti ini. Kemudian ini yang jangan dilupakan. Setiap perubahan diklik smart, kemudian save. Nah, jadi dia menyimpan. Tuh. Jadi ketika Bapak Ibu nanti tertutup atau tidak sengaja menutupnya, ini tetap akan ada nanti filenya. Kalau sudah, silakan. Ini yang paling terakhir ini ya materinya, yaitu smart. Kemudian nanti kita output. Jangan lupa, sekali lagi saya ulang. Klik smart, kemudian output. Nah, output. Lalu di sini, ya sebentar, ini ada 3 Bapak Ibu. 3-nya ini APK, komputer, jadi aplikasi komputer, X di sini, atau HTML5. Nah, ini kalau untuk APK, saya akan sharing dulu APK. Di sini, diklik Android, namanya. Nah, biasanya ini saya pakai C, atau kalau di sini saya tuliskan aja, cerdas berkarakter APK. Nah, itu. Terus ini bundle identifier, silakan buat seperti apa namanya formatnya ini. Jadi kom titik kata titik terus kata lagi. Jadi misalkan kom titik misalkan Cak titik Rahmat. Nah, jadi ini formatnya seperti ini. Kom titik Cak titik Rahmat. Nah, kalau sudah versinya diisi aja 1. Jadi intinya apa? Di sini kalau Bapak Ibu baru pertama kali membuat aplikasi kan 1. Nanti kalau memang ada update berarti kan 2. Tapi cukup 1 aja. Ini 160 ya, 160 ya, 160 ya, 160. Terus ini, lah ini ikonnya silakan Bapak Ibu buat ikonnya ini 512 maksimum. Jadi buat ikonnya itu bisa di PowerPoint ya, nggak usah saya ajari, atau di apa namanya yang di bawaannya Windows itu ada yang namanya Paint, itu bisa. Nanti dirubah dalam maksimum 512. Ini saya sudah siapkan, di select. Nah, kemudian di sini ini ya sudah saya siapkan. Ada logonya. Oke. Terus ini ya di game edukasi tombol. Nah, ini apa logo. Nah, ini 512. Kalau nggak percaya Bapak Ibu lihat ya. Nah, 512 dikali 512. Nah, kemudian open. Nah, muncul kan? Lalu di submit. Klik. Di submit. Ini ditulis aplikasinya. Nah, ditulis cerdas ya berkarakter APK. Lalu disimpan mau di mana. Ini jangan sampai langsung di save ya, tapi dipilih partisinya di mana. Nah, biasanya saya tuh dijadikan satu satu folder ya. Saya jadikan di download aja deh. Udah di save. Set. Tuh. Biarkan dia berproses di sini. Nih, biarkan dia berproses.
Kemudian ya tunggu beberapa saat. Nah ini ya, jadi nanti dia membaca ini prosesnya. Biarkan sistemnya yang bekerja. Tuh. Seperti ini. Biarkan Bapak Ibu. Nah, ya, bentar, proses ini memang butuh waktu beberapa saat untuk menyesuaikan rendernya di sini. Oke. Mungkin bisa dibuat ngopi-ngopi dulu Bapak Ibu ya, ngopi-ngopi, bajak sawah atau apa gitu ya. Nah, ini masih proses. Nah, ini agak lama Bapak Ibu ya. Nah. Oke, kita akan cek ya, ini silakan nanti bajak-bajak sawah dulu atau tidur-tidur dulu ya. Tapi ini nggak akan lama kok, nggak akan sampai berjam-jam. Jadi memang dia rendernya, render aplikasinya seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sudah. Nah, seperti ini. Ya, kita tunggu. Kalau sudah kita cek. Nah, karena kan sudah nggak ada lagi tampilannya nih ya. Nah, kita cek di bagian tadi kita simpannya. Tadi di unduhan, di download. Nah, kita ke bagian download. Ya. Jadi kan saya settingnya ke bagian download. Nah, alhamdulillah sudah ada. Saya akan share screen. Nah. Nih ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah hasil aplikasinya. Jadi hasil aplikasi dari APK. Jadi ini silakan disebarkan melalui WhatsApp grup siswa, ke Telegram, kemudian ke Japri siswa. Ini yang diberikan kepada siswa. Kita lihat ukurannya. Nah, ukurannya di sini ya. Nah, ukurannya di sini sebentar sekitar ya. Sekitar 35,7 mega. Nah, 35,7 mega. Jadi ini kalau misalkan kita mau kasih ke kolom chat, bisa ini ya. Nah, sebentar. Jadi misalkan di partisipan, terus mana ini biasanya ada chat ini ya. Nanti kita saya kirimkan ke grup Telegram atau ke GC juga bisa di sini Bapak Ibu ya. Lah, kemudian di sini nanti ini ada cara yang pertama. Tapi yang dalam penugasan bukan ini Bapak Ibu. Nanti akan kesulitan panjenengan semua. Jadi saya akan mengajak kita semua ini untuk merubahnya ke dalam bentuk online. Kira-kira setuju enggak ini? Apa sudah sampai APK saja ya? Saya rasa sih kurang kalau panjenengan cuma dikasih ilmu seperti ini kan nanggung tuh. Jadi kalau basah itu cuma kakinya aja yang basah ya, nggak bisa berenang nanti. Saya mohon izin masih ada sekitar 10 menit cukup ya, cepat saja di sini. Saya akan share screen cara membuat dia sebagai file online. Nah, ini kita menuju ke kok ke sini bukannya. Sebentar. Oke ya. Ini semoga tidak bosan ini ya. Oke, lanjut Cak, mantap. Nah, Bapak Ibu saya mohon izin nanti mungkin jam 4 lebih sedikit ya, jam 4 lebih 5 itu ya, karena mau langsung lanjut. Saya mau sholat terus ada pertemuan dengan Puspeka Kemendikbud ya, jadi nggak bisa molor lama seperti kemarin ya.
Oke, jadi saya akan maksimalkan waktu yang ada ini. Oke, di sini tadi kita kan sudah smart. Nah, diklik. Lalu silakan output. Nah, kemudian outputnya pilih yang HTML5 Bapak Ibu. Nah, pilih yang HTML5. Kemudian nanti ada HTML folder. Dipilih, kan ada dua. Pilih yang ini. Kemudian submit. Nah, submit. Silakan Bapak Ibu pilih. Nah, pilihnya ini saran saya buat dulu folder. Misalkan download nih ya. Saya pilih partisi download. Nah, karena lebih mudah di sini. Saya buat dulu folder. Set. Nah, folder ini saya tuliskan di sini. Cerdas berkarakter. Nah, sudah. Lalu saya klik ini. Select folder. Tuh. Nah, saya akan cek apa namanya. Nah, ini ya. Dia akan menyimpan dalam bentuk HTML5. Nah, ini dalam HTML5. Sret. Tuh. Nah, proses juga, tapi nggak akan lama. Nggak akan lama seperti kita menrendernya dalam bentuk APK. Jadi ini saya akan memberi sharing ilmu bagaimana sih kita membuat SAC ini bentuknya online. Nah, jadi lebih mudah ke siswa. Situ ya. Oke, kalau sudah kita akan cek ini, saya akan cek dulu. Nah, saya stop screen, saya di bagian download. Coba saya di bagian download ini. Tadi di situ apa namanya tadi Pak? Cerdas berkarakter tadi ya. Nah, itu. Sebentar, ini masih oke. Oke ya. Bentar. Ini ya. Cerdas sebentar. Ya. Oh, belum, saya belum ini kok. Iya ya. Saya share screen. Oke, ini share screen. Terus saya akan perlihatkan ini Bapak Ibu hasilnya. Jadi dia berupa folder. Folder isinya itu bisa dilihat. Nah, ini ya isinya seperti ini. Nah, ini nanti kita bawa ke dalam drive. Nah, oke, kita dalam drive. Sekarang izinkan saya akan ke drive Bapak Ibu. Oke ya, saya akan ke drive. Saya akan ke drive. Nah, ini mana ini ke drive-nya? Oke, ini ya. Entah agak macet Bapak Ibu. Nah, belum terlihat ya. Oke, masih ada sisa 10 menit, ini cukup ini ya. Sangat cukup sekali. Oke, saya share di sini. Ini drive saya, Bapak Ibu. Usahakan nanti apapun yang terkait pembelajaran atau administrasi pembelajaran ini menggunakan akun belajar. Nah, jadi di sini ini drive ya akun belajar. Kemudian saya tanda plus. Saya plus. Kemudian saya di sini upload apa folder. Ya, saya upload folder tadi, foldernya saya bawa upload folder. Terus kemudian ini akan mencari tadi letaknya folder. Ini dia ada di download tadi, ada di download. Kemudian ini ya cerdas berkarakter, upload. Apa akan ini ya upload ya. Jadi diupload dulu di sini, mengupload. Jadi biarkan nanti dia ini mengupload ini ya. Tidak akan lama kok Bapak Ibu. Karena kita isinya juga tidak terlalu banyak di sini. Nah, ini prosesnya di sini. Nah, jadi biarkan waktunya ini ya 2:31 ya dari 78. Nah, ini. Nah, kan sudah separuh 41. Oke, sudah 52.
6278. Nah, oke ya. 7278. Nah, oke, 73. Jadi ini memang saya sengaja step by step agar Bapak Ibu bisa lebih memahami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kurang 1 menit lagi. Jadi caranya saya ini usahakan step by step agar Bapak Ibu tidak miss. Dan tidak ada yang saya tutupi di sini. Oke. 75, 78. Oke, 77, 78. Nah, sudah ya? Sudah semua 78 78. Nah, baru kita klik ini. Cara ngeceknya sudah masuk belum? Caranya di drive ini ada terbaru. Nah, ini ya. Kemudian ini akan terlihat nanti. Nah, foldernya pastikan ada. Foldernya apa namanya tadi? Cerdas berkarakter. Ya, ini ya. Nah, ini cerdas berkarakter. Nah, sebelum diakses online, kita pastikan dulu. Ini klik kanan. Nah, kita pastikan dia terbuka. Dapatkan link. Dapatkan link. Jadi langkahnya nanti silakan lihat di bagian tayangan ulangnya ya, supaya Bapak Ibu bisa memahami. Ini dibatasi ini menjadi siapa saja yang memiliki link. Nah, seperti ini. Jadi kita membuka ini agar bisa dilihat oleh orang. Nah, lalu kita selesai. Slide. Baru kemudian kita ke tab baru. Tulis saja Bapak Ibu, silakan DRV .tw. Nah, ini ya. DRV.tw. Ini ya, DRV.tw atau drive to web. Nah, seperti ini. Drive to web, kemudian pilih Google Drive. Ini ya, tampilan saya ulang lagi pelan-pelan. DRV.tw. Lalu ini ada pilihan mau di Drive atau di OneDrive. Pilih yang di Google Drive. Nah, terus biarkan nanti dia mengakses. Pilih tadi Bapak Ibu yang mana. Ini kan akun belajar ya. Nah, klik. Tuh. Nah, biarkan nanti dia akan mengakses. Apakah mengizinkan? Iya Bapak Ibu ya. Izinkan. Seperti itu. Nah, ini nanti dia akan mencari yang formatnya itu HTML5. Nah, ini biarkan dia mencari. Nah, ini kan tertulis ini. Cerdas berkarakter. Sesuai yang tadi kita beri nama. Nah, saya klik. Nah, klik dulu ya syaratnya. Diklik dulu. Nah, kita akan cek. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tanpa kita setting APK akan terlihat nanti di sini. Nah, kita pelan-pelan aja. Oke. Jedet, bukan sulap, bukan sihir. Perjuangan kita insya Allah akan ada hasilnya. Nah, pelan-pelan saja Bapak Ibu. Deng. Ini kan biasa kalau di film-film India loh, ya kan? Ini secara online. Saya akan blog, saya akan share di kolom chat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Lihat kan? Ini secara online. Jadi tanpa kita buat APK bisa diakses oleh siswa. Nah, saya akan share di sini ya. Caranya gimana caranya? Ya seperti biasa, di blog, lalu di klik kanan, salin. Nah, saya akan ke bagian chat, kolom chat ya. Nah, kolom chat, saya akan kolom chat. Nah, ini silakan Bapak Ibu akses di kolom chat itu. Ntar saya ke everyone in meeting. Nah, silakan Bapak Ibu. Itu diklik, nanti ini bisa kita share ke siswa, bisa kita share kemanapun secara online tanpa mereka mengunduh. Kan luar biasa Bapak Ibu. Lah, atau kalau mau secara APK bisa klik file di kolom chat itu. Jadi kita nanti bisa nah, itu ya, silakan. Otomatis saya sending bentuk APK sama bentuk saya share screen ya. Tuh.
Bapak Ibu lihat ya, saya share-nya itu bentuk APK dan juga bentuk link aktifnya. Nah, alhamdulillah, jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat bukan hanya sebagai penugasan saja, tapi sebagai bekal persiapan Bapak Ibu dalam menyongsong pembelajaran tatap muka yang katanya Mas Menteri itu tadi, gitu ya. Nah, itu loh ya. Jadi di sini. Nah, jadi ini loh. Ini ada 2 versi. Oh, keren, mantul. Alhamdulillah. Selamat mencoba Bapak Ibu ya dengan tayangan yang akan kami share. Nah, jadi kan asik. Siswa-siswa Bapak Ibu tidak perlu mengunduh ya, ataupun kalau mengunduh itu hanya 1 kali aja. 1 kali aja nanti. Jadi mereka nanti otomatis akan menerima materi yang Bapak Ibu rubahnya dari mana? Dari Google. Baik itu di Google Doc, Google Form, atau di mana tadi? Google Slide. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu harus dicoba ya, harus dicoba Bapak Ibu, harus dicoba. Masya Allah barakallah sama-sama Bapak Ibu ya. Ya nanti dicoba itu ya. Wah ini aku terpesona katanya. Bisa aja Bapak Ibu. Ya oke. Itu ya saya tadi perhatikan ya. Saya perlihatkan mana tadi ya hasilnya yang tadi APK itu. APK-nya tadi mana tadi? Itu tuh. Karena ini ada 2 tipe online, tipe yang bisa Bapak Ibu unduh di sini. Silakan. Tuh, ya. Jadi ini adalah berbasis profil pelajar Pancasila. Ini ini online ini ya. Kan set gitu Bapak Ibu ya. Kalau mau nanti kita cek. Ini bisa Bapak Ibu praktekkan sendiri. Nanti jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi silakan panjenengan semua. Lah ini ada uraian materinya, kita cek di sini uraian materinya. Loh. Jadi ini untuk wujud zat pakai Google Doc. Nah, pakai Google Doc di sini. Ini pakai Google Doc, kemudian kalau kita geser, ini materi tentang profil pelajar Pancasila. Nanti kalau diklik, nanti larinya itu ke slide Bapak Ibu. Kemudian kalau nanti kita kembali lagi, nah ini ada profil pelajar Pancasila, diklik, nah tampilannya seperti ini. Ya kalau kita play. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai. Kalau di pause, ini ya. Nilai-nilai Pancasila. Terus kemudian kalau nanti Bapak Ibu buat latihan soal, bisa ke latihan soal. Kemudian nanti di sini ketika nanti siswa mengklik icon ini soal profil pelajar Pancasila, ketika diklik, nanti ini larinya akan kemana? Ke Google Form Bapak Ibu. Lalu nanti di sini juga telah kami lengkapi dengan apa di sini? Dengan logo Puspeka. Jadi ketika nanti diklik logo Puspeka-nya ini akan terlihat ya tampilan web dari Cerdas Berkarakter. Loh, kan asik Bapak Ibu ya. Nah, yuk selamat mencoba di rumah bukan hanya sebagai pelengkap memenuhi penugasan, tapi ini bisa digunakan untuk apa? Menyongsong pembelajaran tatap muka. Gitu Bapak Ibu ya. Ini sistemnya online. Makanya saya tuh lebih suka online. Kenapa? Mereka lebih bebas siswanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lah ini ya, ini Cerdas Berkarakter. Semoga kita sama-sama nanti bisa manfaatkan apa yang sudah kita pelajari sama-sama Bapak Ibu. Kreatornya juga jangan lupa. Ya, kreatornya nanti di sini. Jangan lupa nanti diganti loh. Nanti Bapak Ibu lupa ganti kreatornya, ternyata masih Cak Rahmat gitu ya. Harus diganti dengan foto Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, di sini saya rasa juga alhamdulillah sudah lebih-lebih nih ya saya berikan ke Bapak Ibu, tinggal eksekusinya semua dari panjenengan. Oke, saya akhiri sesinya. Saya harap pertanyaannya tidak ada ini ya. Wah, kok buka pertanyaan ini ya. Ini jam 4. Oke, saya batasi itu. Oke, terakhir pengumpulan tugas kapan? Pengumpulan tugas ini kami akan beri waktunya sampai kapan Bapak Ibu ini ya? Besok ya selesai ya. Sebentar. Saya akan ini dulu unmute semua.
Oke, biasa dari jadwal itu kan kalau di flyer 7, 8, 9, 10 itu kan apa namanya tatamaya, berarti 11, 12, 13, 14 ya. Jadi ada 4 hari. Jadi 4 hari Bapak Ibu. Silakan ya, 4 hari ya. 3 hari lagi Pak. Oh, mantep ini ya. Oke, jangan lupa direkam. Oke, siap. Aku belum paham Pak. Nanti lihat rekamannya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Jamal. Katanya ini. Mau Ya. bertanya. Terima kasih, Kak Rahmat. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, ketika saya mau download aset mentah di GC itu, ketika saya download, saya save itu kok berubah PDF bukan PTT. Itu pertanyaan pertama, Cak. Kemudian pertanyaan kedua, seandainya itu sudah PPT tadi, bisakah kita menambah ikon atau tombol-tombol sendiri, Cak, selain yang sudah disiapkan oleh Cak Rahmat? Itu apakah bisa begitu, Cak? Oke, itu saja, Cak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Jadi yang pertama itu kalau diunduh, kemungkinan besar Bapak kliknya itu adalah gambar printer ya. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan share screen terakhir karena mohon maaf ini jam 4 sudah ditunggu di ruangnya Puspeka Kemendikbud. Jadi nanti di mana nih, hilang ini penugasannya ini ya. Sebentar, saya akan ke Classroom. Saya akan ke Classroom di sini. Oh ya, Classroom-nya sebagai siswa aja enak. Nah ini ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah ini, saya sebagai siswa di sini. Jadi Pak Jamaludin kemungkinan besar ketika tadi mengunduhnya itu ini seperti ini ya, sebentar. Oke. Nah, ini saya ke sini. Kemudian ini ya, saya ke pelatihannya kita. Saya sebagai siswa ke tugas kelas. Kemudian itu nanti ke mana? Ke materi ini ya, aset mentah ya Pak Jamaludin ya. Aset mentah silakan diklik aja aset mentah. Kemudian lihat materi Pak. Atau ini, klik kanan lalu ini buka link di tab baru. Nah, buka, saya ulangi lagi, klik kanan, buka link di tab baru. Nah, nanti dia akan menuju ke ini ya, di mana? Baru ini. Nah, seperti ini Pak tampilannya. Otomatis bisa di-download. Ini ya. Ini Pak. Apa ini? Ada tanda ini. Iya, ada tanda download Pak. Unduh, download. Unduh, betul. Diunduh ini. Nah, diunduh. Oh, seperti itu. Mana download? Download ya. Ya, siap Cak untuk itu. Oke, siap. Untuk tambahan ikon atau tombol itu bisa menambah sendiri. Oh, sangat boleh Pak Jamaludin, sangat boleh Bapak. Los pokoknya, los dol, kartonyono ya. Oke, silakan Bapak Ibu, sudah cukup ya. Saya harapkan tidak ada pertanyaan. Satu lagi Pak. Izin bertanya. Nanti kumpulkan berupa link apa-apa ya Pak? Jadi nanti mungkin bisa sambung ke GC Bapak Ibu ya. Ini saya mohon maaf sudah ditunggu Puspeka. Mohon maaf sekali Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf. Nanti mohon pengertiannya kita sambung di GC karena saya juga belum sholat. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Mau langsung ke room Puspeka-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kita sambung ke GC aja. Ini akan saya rekam. Terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Jangan lupa diselesaikan penugasan untuk 4 hari ke depan. Baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Silakan.